kita cuma kayak ngelakuin yang terbaik aja nih, kita mengikutinya, kita aktif, kayak lebih ke arah kita ketika diskusi kita ngeluarin pendapat dan juga kita bersikap yang baik, terutama etika, gimana sih menunjukkan kalau kita ini pribadi yang baik sebagai seorang perempuan kayak gitu. Sari, obrolan santai hari ini. Halo teman-teman semuanya, baik lagi dengan saya Vina. Kali ini nih kita kedatangan tamu spesial, yaitu Putri Nabila Sari. Putri Nabila Sari ini merupakan mahasiswa Universitas Bina Dharma yang saat ini menjabat sebagai gadis kampus di Universitas Bina Dharma. Dan kali ini dia kembali memberikan prestasinya menjadi Putri Hijab Influencer Intelijensi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenalan dan kita tanya-tanya lebih lanjut bagaimana proses dari kemenangan dia ini. Halo Bila. Halo Mbak, ketemu lagi ya. Iya betul. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kali ini nih pada session hari ini kita mau tanya-tanya nih. Sebelumnya kita ucapkan selamat ya kepada Putri Nabila Sari atas kemenangannya menjadi Putri Hijab Influencer Intelijensi. Oke. Bagaimana perasaan Bila ketika memenangkan sebagai Putri Hijab Influencer Intelijensi ini? Boleh nih diceritakan sama teman-teman semuanya bagaimana prosesnya dan bagaimana perasaannya ketika memenangkan ajang ini. Baik, sebelumnya Bila terima kasih udah dikasih kesempatan lagi nih podcast kali ini bersama Mbak Tina. Tentunya perjalanan menjadi Putri Hijab Influencer di Intelijensi ini sangat banyak yang dilalui, mulai dari kita ada karantina, ada juga bakat, beberapa penilaian yang diambil juga. Tentunya senang dan juga bersyukur banget dengan Tuhan kan udah dikasih motivasi oleh rektor dan para dosen di Bina Dharma. Oke, berarti untuk prosesnya ini apakah ada campur tangan nih dari dosen, dari kaprodi atau sebagainya yang membuat Putri semakin yakin untuk mengikuti ajang ini? Tentunya sebelum lomba itu sempat untuk izin dulu nih, minta doa dan juga mohon dukungan dari restu dosen, rektor, orang tua juga kan. Jadi kita kayak sebelum mengambil langkah atau keputusan kita udah yakin bahwa ketika doa-doa baik itu akan datang ke kita. Jadi kita yang mengikutinya itu kayak enjoy dan gimana kita ngelakuin hal yang terbaik dari diri kita kayak gitu. Oke. Nah, pada saat menjalani ajang ini ya, mengikuti ajang ini, apakah Bila sudah yakin nih bahwa Bila nantinya akan terpilih, akan bisa mendapatkan predikat sebagai Putri Hijab Intelijensi? Bagaimana? Tentunya dalam kompetisi ya kadang kayak ragu gimana sih untuk bersaing dengan orang yang banyak, itu hampir 60 orang yang harus tersingkir, akhirnya sisa finalis itu 25 orang. Dan setelah menjalani karantina kita cuma kayak ngelakuin yang terbaik aja nih, kita mengikutinya, kita aktif, kayak lebih ke arah kita ketika diskusi kita ngeluarin pendapat dan juga kita bersikap yang baik, terutama etika, gimana sih menunjukkan kalau kita ini pribadi yang baik sebagai seorang perempuan kayak gitu. Oke, baik. Nah, pada saat prosesnya itu kan pasti ada akan karantina dan sebagainya. Nah, bisa dijelaskan ke teman-teman semua gimana sih prosesnya? Jadi dimulai kita dari tes tertulis, setelah tes tertulis itu ada 60 orang, akhirnya tersisa menjadi 25 finalis. Setelah 25 finalis ada yang namanya proses karantina yang harus kita jalan. Jadi karantina ini kita mulai dari latihan catwalk, ada koreo dan juga beberapa materi diskusi serta beberapa kayak sponsorship juga, kita kayak ngenalin beberapa produk yang dia ambil kan. Ada juga beauty class di mana kita belajar gimana sih make up itu yang benar dan juga yang bagus, karena menurut aku appearance itu yang penting banget ya untuk kita, serta gimana sih kita membangun personal branding kita yang baik sebagai seorang perempuan yang bisa menginspirasi bukan cuma untuk kita sendiri tapi juga untuk orang yang lainnya. Jadi ini lebih ke arah kayak gimana sih kita menggunakan media sosial sebagai ajang untuk inspirasi terutama kita sebagai generasi muda ke depan kayak gitu. Oke, berarti memang prosesnya sangat panjang ya Bila ya, mulai dari kita pemilihan
persiapan, terus ada bakat juga, kemudian ada proses belajarnya dan sebagainya. Berarti memang prosesnya teman-teman ini panjang sekali untuk bisa menjadi seperti sekarang ini ya, Bila ya. Oke. Nah, apa saja sih persiapan yang Bila lakukan pada saat mengikuti ajang ini? Apakah mempersiapkan diri sendiri, mental itu udah pasti ya, pasti kemudian itu. Dan sebagainya. Apakah ada hal-hal khusus nih yang Bila persiapkan untuk ajang ini? Tentunya sebelum mengikuti ajang ini 2 minggu sebelum daftar itu udah persiapan materi nih, mulai dari untuk public speaking itu harus latihan, catwalk juga tuh berkali-kali, serta menyiapkan bakat. Kemarin itu sempat nari kan, jadi pilih kayak gimana sih kita latihan narinya tuh yang terbaik, jadi ada yang beda. Kemarin saya kayak sempat bawa bendera juga kayak gitu biar beda. Terus beberapa latihan kita kayak ngapal materi, gimana untuk kita berani, jaga kesehatan, minum vitamin yang untuk biar kita itu tetap fit. Jadi selama karantina, jadi fisik kita juga sehat, karena itu capek banget karantinanya selama 1 minggu. Betul, berarti memang badan harus dijaga sekali ya, karena memang prosesnya sangat panjang sekali teman-teman. Nah, setelah mengikuti ajang tersebut, dukungan dari siapa sih yang paling berarti untuk Bila? Semua dukungan tentunya berarti, baik dari orang tua, dari dosen, rektor, ya udah kayak bersyukur banget. Sampai sekarang kayak karir Bila tuh kayak dibawa gini tuh, jadi motivasi Bila juga. Karena ketika mengikuti ajang tentunya Bila ngelakuin yang terbaik sebagai rasa terima kasih kita, dan tetap ingat kita itu berasalnya dari mana. Jadi nggak pernah ngelupain siapa sih yang udah mendukung kita sampai di titik ini. Kayak gitu. Baik. Berarti memang dukungan dari segala pihak itu yang menjadi dukungan utama ya bagi Bila ya. Oke. Nah, Bila boleh nih ceritain ke teman-teman semuanya pesan dan kesan Bila ketika mengikuti ajang ini. Terus bisa juga nih disampaikan ke teman-teman semuanya pesan yang Bila sampaikan ke teman-teman semuanya, misalnya nih mau menggapai mimpi atau misalnya ada teman-teman yang mengikuti ajang dan sebagainya, apa nih pesannya dari Bila? Boleh silakan diceritakan ke teman-teman. Oke, boleh banget. Semoga apa yang Bila sampaikan ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Tentunya pesan dari Bila, ketika kita udah memilih kompetisi, kita harus melakukan yang terbaik, persiapan, dan juga apapun hasil yang kita terima berarti itu yang terbaik untuk kita. Dan tetap yang namanya kompetisi pasti kita itu bersaing ya, tapi jadiin semuanya itu keluarga, karena itu hal yang lebih penting. Dan tetap menjadi orang yang tulus ketika kita udah terpilih, tetap mengabdi. Dan kesannya ya, setiap kompetisi itu mempunyai tantangan tersendiri, mulai dari kita latihan, bakat, public speaking, dan pasti ada di fase kita tuh pasti capek dan juga penat, tapi apa yang kita dapetin itu untuk menunjang karir kita sendiri. Dan motivasinya semoga kita yang ingin mencapai mimpi ataupun berkarir sesuai dengan yang kita pilih, kita bisa mencapainya, asalkan kita selalu berdoa, berusaha, dan juga yakin terhadap diri kita sendiri, karena kita mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jangan mudah menyerah ya, jangan mudah patah semangat, terus berusaha. Kita untuk titik rendah itu kita harus mencapai ke titik yang tinggi. Mimpi itu kita harus mimpi setinggi langit untuk mencapai semua mimpi yang sudah kita pendam selama ini ya, sehingga bisa seperti sekarang ini. Jadi memang usaha itu teman-teman tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, baik teman-teman, itu tadi perbincangan Vina dengan Bila, salah satu pemenang di ajang Putri Hijab Influencer Intelijensi pada hari ini. Menarik bukan? Jadi bagi kalian tetap semangat dan optimis menggapai cita-cita yang kalian miliki. Baik, untuk itu saya Vina pamit undur diri. Sampai jumpa di Osari selanjutnya. Bye!